Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Yulianingsih dari Prodi PGMI 3C dengan NIM 203141072. Di sini saya akan mengungkapkan ide, gagasan, pendapat saya mengenai pentingnya keterampilan berbicara bagi seorang guru atau pendidik dalam proses pembelajaran. Masuk poin yang pertama, yaitu pengertian keterampilan berbicara. Apa sih keterampilan berbicara itu? Keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh. Masuk poin yang kedua, yaitu tujuan keterampilan berbicara. Tujuan utama dalam keterampilan berbicara adalah untuk berkomunikasi. Sedangkan tujuan secara khusus ialah mendorong seseorang untuk bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat atau gagasan, menyampaikan suatu informasi kepada lawan berbicara, menyenangkan hati orang lain, dan memberikan kesempatan lawan berbicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Yang selanjutnya masuk poin yang ketiga, yaitu 5 landasan yang digunakan untuk mengklarifikasi berbicara, yaitu yang pertama situasi. Berdasarkan situasi, berbicara dibedakan menjadi dua, yaitu bicara resmi atau formal dan bicara informal. Nah, bicara resmi atau formal ini contohnya seperti ceramah, bercerita, interview, dan lain sebagainya. Sedangkan bicara informal yaitu contohnya seperti percakapan, bertelepon, menyampaikan pengumuman, menyampaikan berita, dan lain-lain sebagainya. Nah, landasan yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya itu berupa yang pertama, bicara sebagai menghibur. Biasanya dilakukan saat suasana lagi santai, rileks, dan tidak serius. Yang kedua yaitu berbicara untuk menginformasikan, yaitu pembicara harus menyampaikan atau memberikan informasi yang akurat agar dapat diterima oleh yang diajak bicaranya. Yang ketiga yaitu bicara menstimulasikan, yaitu berbicara harus bersifat serius. Sedangkan yang keempat yaitu berbicara meyakinkan, yaitu berbicara dengan merubah dari tidak setuju menjadi setuju. Ya, yang kelima yaitu berbicara menggerakkan. Artinya, keseriusan dari pembicara maupun pendengarnya. Jadi, pembicara maupun pendengarnya harus sama-sama serius. Lanjut ya. Yang landasan ketiga yaitu mengenai metode penyampaiannya. Nah, metode penyampaiannya ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seperti yang pertama secara mendadak, yang kedua berdasarkan catatan kecil, yang ketiga berdasarkan hafalan, dan keempat berdasarkan naskah. Lanjut, landasan yang keempat yaitu jumlah penyimak. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu berbicara dengan antar pribadi, artinya bicara hanya 2 orang. Yang selanjutnya yaitu dalam kelompok kecil, artinya terdiri dari 3-5 orang. Dan yang terakhir yaitu kelompok besar, artinya dilakukan oleh banyak orang. Landasan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengenai peristiwa khusus. Nah, di peristiwa khusus ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama pidato mengenai presentasi, pidato mengenai penyambutan, pidato perpisahan, pidato perkenalan, dan nominasi. Masuk poin selanjutnya yaitu mengenai faktor penunjang dalam keterampilan berbicara. Nah, faktornya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama faktor bahasa dan faktor non-kebahasaan. Yang pertama faktor bahasa yang meliputi ketepatan
ucapan, pilihan kata, penempatan tekanan nada dan durasi, kecepatan penggunaan kalimat, dan sasaran pembicaraan. Nah, yang kedua yaitu faktor non-kebahasaan. Apa saja faktor non-kebahasaan itu? Yaitu yang meliputi kelancaran, penguasaan topik, penyaringan suara, sikap, dan gerak-gerik maupun mimik. Oke, lanjut tentang topik yang terakhir, yaitu pentingnya keterampilan berbicara bagi seorang guru atau pendidik dalam proses pembelajaran. Nah, bagi seorang pengajar atau pendidik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan keterampilan berbicara. Yang kedua, yaitu mengetahui tentang landasan apa saja keterampilan bahasa berbicara itu. Nah, dengan mengetahui tujuan dan landasan keterampilan berbicara, diharapkan seorang pengajar atau guru mampu menjalin komunikasi baik dengan muridnya, agar saat penyampaiannya dapat mudah dipahami oleh murid-muridnya. Nah, dengan berbicara yang baik, seorang guru dapat menyampaikan pendapat atau ucapan dengan mudah kepada murid-muridnya. Dengan begitu, murid-muridnya dapat memperoleh informasi dari seorang guru apa yang diucapkannya. Nah, jadi seorang pengajar atau guru itu harus tahu terlebih dahulu apa tujuan keterampilan berbicara dan landasan keterampilan berbicara. Dengan begitu dapat menjalin komunikasi yang baik kepada murid-muridnya agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.